Terima
يوصي بها أو دين
فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat serta inayah pada kita pada hari ini, yang mana kita bisa berhadir pada pagi hari ini untuk melaksanakan kajian tafsir Al-Quran. Salam serta salam tetap kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabat, keluarga serta pengikut beliau yang mulia. Baik, langsung saja kepada acara pertama, yaitu ceramah agama yang akan dibawakan oleh Ustaz Dr. Haji Ahmad Mujahid MA dengan tema esensi kesetaraan gender dalam perkara waris Quran surah An-Nisa ayat 11. Kepada Ustaz dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilman warzuqni fahma. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita bisa berkumpul kembali untuk melakukan kajian Al-Quran dan tafsir, yang pagi ini kita akan membicarakan tentang kesetaraan gender, khususnya di ayat 11 surah An-Nisa. Tadi sudah dibacakan oleh Qari di surah An-Nisa ayat 11 ini, yang bunyinya di awal itu adalah yusikumullahu bi auladikum lizzakari mithlu hadzil unthayayn. Itu awal. Selebihnya itu kaitan dengan dia macam-macam bagian dalam ilmu waris. Nah, saya tidak membaca sampai habis gitu ya, karena memang itu lebih kepada pembagian-pembagian ilmu waris. Cuma yang menjadi titik tekan kita pada kali ini, karena sesuai dengan tema, yaitu tentang kesetaraan gender, yang biasanya menjadi pertanyaan atau menjadi tanda tanya itu adalah di ayat, di awal ayat itu kan, yusikumullahu lizzakari mithlu hadzil unthayayn. Jadi kalau dalam tafsir disebutkan apa yusikumullah, ini supaya ada tafsir dikit ya. Yusikumullah kalau dalam jalan lain disebut ya'murukum. Jadi kata arti yusi itu ya'muruk. Jadi Allah kalau artinya kan Allah berwasiat ya, berwasiat kepada kalian. Tapi itu bisa diartikan ya'murukum.
Allah memerintahkan kalian. Yusi. Jadi kalau dalam Al-Quran itu perintah itu bisa berbentuk ya'muru, bisa yusi, bisa juga yusikumullah. Jadi Allah memberikan wasiat, memberikan perintah fi auladikum atau fi sya'ni auladikum. Jadi Allah memberikan perintah terkait keadaan anak-anak kalian. Nah, auladikum itu dalam Al-Quran itu tidak berarti hanya anak laki-laki. Aulad itu maknanya keduanya, baik anak laki-laki ataupun anak perempuan. Jadi yusikumullahu fi auladikum, Allah berwasiat memerintahkan tentang anak-anak kalian. Di dalam ayat lain juga aulad ini pengertiannya ada. Di ayat lain misalnya innama amwalukum auladukum fitnah. Sesungguhnya anak-anak kalian, harta kalian dan anak-anak kalian itu adalah fitnah. Apa fitnah? Ujian. Itu fitnah. Nah, tidak diartikan aulad itu anak lakian. Kalau anak lakian berarti kan artinya innama amwalukum auladukum, sesungguhnya anak harta dan anak laki-laki. Anak bini ada fitnah juga, ada ujian. Padahal sama aja kedudukannya. Nah, jadi pemaknaan aulad dalam Al-Quran, jadi istilah aulad dalam Al-Quran itu berarti anak laki-laki dan juga anak perempuan. Ya memang kalau kalian baca kadang di bahasa Arab tuh kan di buku-buku sering aulad tuh ya aulad lakian aja. Tetapi secara istilah, jadi kata ini dipakai dalam Al-Quran itu pengertiannya anak laki-laki dan perempuan. Kecuali nanti ada memakai misalnya al-banat. Nah, al-banat itu pasti binian. Dan mungkin anak lakian. Jadi istilahnya itu ya. Jadi perlu kalian ketahui bahwasanya ketika Al-Quran memakai di ayat ini yusikumullahu fi auladikum, maka Allah mewasiatkan memerintah kalian dalam hal anak-anak kalian bima yadhkuru, dengan sesuai yang disebutkan lidzakari minhum. Jadi di antara anak-anak tadi itu ada yang laki-laki. Apa laki-laki ini? Bagi laki-laki nanti lidzakari mithlu hadzil unthayayn. Jadi hadzun itu artinya nasibun, bagian. Jadi bagian laki-laki itu 2 berbanding 1. Jadi laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1. Idza jatama'ata ma'ahu falahu nisful mal. Nah, ini maksudnya. Jadi idza jatama'ata ma'ahu falahu nisful mal. Jika ada 2 anak perempuan berkumpul, maka falahu nisful mal, maka bagi anak laki-laki tadi itu dia mendapat nisful mal, setengah harta. Jadi misalnya kalau ada harta 900 juta yang waris 900 juta, ada anak 2 perempuan, terus ada anak 1 laki-laki. Maka yang dihitung di situ 2 banding 1.
Jadi berapa hitungannya itu? Jadi dua binian, lakian 2, binian 1. Berarti harta itu dibagi berapa? Enggak 100 juta misalnya, 100 juta. 100 juta itu lakian 2, binian 1, terus karena binian 2 kan 1. Berarti yang 100 itu dibagi 4. Karena yang pembagi waris kan 4 bagian nih. 2 lakian, karena ada binian 2, 1 jadi 4 kan? Nah yang 100 juta itu bagi 4. Yang lakian 2 bagian berarti dapat berapa? Atau 1 bagian berapa satunya? Kalau 100 juta bagi 4 berapa? 250 juta kan ya? 250 juta. Jadi yang lakian 200 kali 2, 250 kali 2, 500 juta. Binian dapat 1 orang, karena cuma 1 bagian maka dapat 250 juta 1 orang. Nah ini yang disebutkan di ayat ini. Nah ini yang diatur. Nah sekarang yang menjadi pertanyaan, yang sering juga menjadi serangan dari pihak non-muslim, dari ayat ini ada yang mengatakan Islam itu tidak adil, ada diskriminasi, ada ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan. Karena laki-laki 2, binian 1. Kalau setara itu artinya tidak ada diskriminasi dan seimbang. Jadi sama seharusnya, laki dapat 1, bini dapat 1. Itu kan setara. Jadi orang non-muslim itu sering menyerang dari sini, artinya Islam itu tidak ada. Nah sekarang apa jawaban dari itu? Nah sekarang untuk ini kan temanya kesetaraan gender. Sekarang gender itu bergerak semua itu lah. Gender apa gender? Apa gender? Hah? Gender itu memang kalau dalam bahasa Inggris, kalau secara bahasa memang artinya seks. Seks itu artinya jenis kelamin. Jenis kelamin itu kan laki-laki dan perempuan. Tetapi arti gender ini kalau secara istilah itu adalah sebuah konsep kultural yang membedakan peran, tingkah laku, tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan. Jadi konsep kultural yang membedakan peran, tanggung jawab, tingkah laku antara laki-laki dan perempuan. Nah, apa maknanya di sini? Jadi kalau seks atau jenis kelamin itu kan bersifat kudrati. Apa bersifat kudrati? Jadi secara kudrat kita ini antara laki-laki dan perempuan memang berbeda dari lahirnya. Di dalam pausul wilayah ketahuan laki memang perempuan. Dari segi jenis kelamin jelas laki-laki ada bendanya, binian ada bendanya. Perempuan juga begitu kan, ada punya alat-alat yang mereka punya yang tidak dipunyai oleh laki-laki. Itu jelas jenis kelaminnya. Ada mungkin tertukar. Jadi pokoknya kalau ada ini berarti laki-laki, ada ini berarti perempuan. Dan juga ada yang tidak bisa tukar apa misalnya. Kalau perempuan
bisa hamil. Kalau lelakian bisa menghamili. Itu bedanya. Yang jelas lelakian tidak bisa hamil, menghamili iya. Perempuan bisa menyusui. Kalau lelakian apa? Bisa menyusu. Nah itu secara kodrat itu yang dipunyai oleh masing-masing antara laki-laki dan perempuan, dan tidak bisa ditukar, dan tidak ada yang behiri, harus behiri, karena dari awal memang kita diberi oleh Tuhan seperti itu. Ada mungkin dirubah-ubah. Ya, ada yang berubah anak jadi laki-laki, itu kan banyak yang atau ada yang jadi binian, itu banyak yang di Thailand. Di Thailand tuh hati-hati berjalan biar emas. Ini siangnya aja yang kalau malam sama dia siang tidak ketahuan dari laki-laki. Kalau malam emas kayak binian, bahkan binian dia kalahkan saking emasnya. Ada yang kayak gitu kan. Jadi ada yang berganti jadi laki-laki, ada yang jadi binian, jadi alatnya kayak binian juga ada juga. Nah itu yang secara kodrat dan tidak mungkin. Nah yang di sini adalah kaitannya dengan gender. Gender itu adalah tadi konsep kultural. Jadi sebuah konsep yang dibentuk oleh budaya. Jadi konsep kultural yang dibentuk oleh budaya terkait peran, tingkah laku, tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan. Misalnya ini yang budaya yang membentuk. Apa kira-kira peran laki-laki dan peran perempuan bedanya? Peran laki-laki apa? Hah? Pelindung bagi istri. Perannya ini, kalau perempuan apa perannya? Di rumah biasanya peran perempuan itu apa? Hah? Mencuci itulah, basah sapu, melap, memasak. Nah itu peran perempuan di rumah. Kalau laki-laki peran di rumah apa? Nonton TV itulah, guring, main game gitu. Pas ada siap makanan, makan. Kenapa besok nanti binian? Nah itu kan peran. Nah sekarang apakah peran itu memang seperti itu atau bisa berubah, atau bisa saling bertukar? Adalah dalilnya. Binian harus menyapu, harus memasak, harus bertetap pas. Lakian ada boleh bertetap pas, ada dalilnya. Nah kan secara dalil memang tidak disebutkan. Nah peran-peran itu dibentuk oleh budaya. Jadi tidak ada kaitannya dengan ayat. Cuma kebiasaan di masyarakat kalau yang namanya urusan dalam rumah semuanya yang saya sebutkan tadi itu dikerjakan oleh perempuan. Kalau laki-laki biasanya di luar rumah, jadinya bertetap di rumah, mencampur, kan? Beberesin di halaman, mengolah pagar, itu urusannya laki-laki. Nah itu kan dibentuk. Apakah sekarang yang laki-laki tidak boleh melakukan yang perempuan, yang perempuan tidak boleh melakukan yang di laki-laki? Bisa. Itu peran. Bisa saling bantu membantu. Karena itu dibentuk oleh budaya. Tidak ada secara dalil
Misalnya dalam Al-Quran atau Sunnah tidak ada menjelaskan secara khusus itu. Jadi lakian kalau misalnya melihat bini gere, jangan ini dipaksa untuk bertapas atau memasak. Nah, gunakanlah kemampuan kalian ketika masih mampus untuk memasak kainan. Kan sudah ada latihan mampus selama 4 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Minimal masak mie, menjarak banyu bisa sudah kan? Atau masak nasi di rice cooker. Jadi minimal 3 itu kan sudah bisa nih. Jangan menjarak banyu aja bini disuruh, bini garing. Nah itu artinya perang itu masih bisa dilakukan oleh laki-laki. Begitu juga perempuan. Nah termasuk dalam hal ini terkait dengan masalah pekerjaan. Pekerjaan itu seringkali juga ada yang membedakan. Sehingga ketika masalah yang lembut-lembut binian, yang gawian kasar-kasar lakian. Kalau lembut-lembut itu apa misalnya boleh agar-agar ya. Nah biasanya yang lembut menjahit kan atau memasak itu biasanya tindakannya dilakukan perempuan. Apakah tidak boleh? Nah lakian sekarang juga banyak menjadi chef kan, bahkan banyak yang hebat-hebat. Terus perempuan sekarang banyak juga yang menjadi supir truk, ada jadinya supir bis jadinya. Nah itu artinya itu peran-peran yang dibentuk oleh secara budaya. Ya bisa saja dua-duanya karena peran. Nah terkait dengan yang di sini, untuk dizakari mithlu hadzal unsayyain, perempuan dapat 1, lakian dapat 2. Nah sekarang bagaimana memaknai ayat ini? Apakah Islam itu tidak adil? Atau dalam makna seperti apa memaknai ayat ini? Dalam hal ini ada beberapa pendapat terkait pemahaman ayat ini. Yang pertama memaknai ayat ini kaitannya dengan baik itu historis ataupun sosiologis. Jadi secara historis atau nanti ada tambah fungsionalnya. Secara historis ketika Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad di masyarakat Arab, bagaimana keadaan perempuan di saat itu? Bagaimana keadaan masyarakat Arab di saat Nabi atau sebelum Nabi Islam ada? Di saat itu keadaan perempuan adalah tidak dianggap sama sekali. Jadi perempuan itu seperti ia bukan manusia. Jadi hanya sebagai pelengkap. Jadi kayaknya bersama kayak barang biasa gitu ya. Makanya nanti kalau ada dalam peperangan itu perempuan diantara yang menjadi tawanan atau menjadi hamba sahaya, atau kalau misalnya ada dulu ya, kalau misalnya nih saya punya budak perempuan banyak, saya meninggal, maka budak perempuan yang saya punya itu nanti diwarisi oleh anak saya yang laki-laki. Dia biasanya anak melakukan kayak apa? Anak digaulinya kayak gitu. Jadi bisa diwariskan yang perempuan budak saya tadi, itu kondisi saya. Termasuk yang seperti kita baca dalam sejarah Islam, bagaimana masyarakat Arab ketika mereka mendapatkan anak perempuan
itu mereka bukan menjadi bangga, tetapi malu. Jadi ketika mendapatkan perempuan itu kayak aib, karena dalam bayangannya ketika mendapatkan perempuan itu kan kalau diapa-apain kan. Kalau laki-laki kan kalau dibawa perang, latihan kuda, kira di luar. Terus kalau ada perang maka laki-laki kalau dibawa perang. Kalau perempuan menambahi beban bagi buahnya, karena kan hanya dilindungi. Kalau laki-laki perang mati selesai. Kalau binian sudah kali bisa perang, yang kedua harus dilindungi. Kalau kita diperkosa paksa kan itu nambah beban. Kalau laki-laki perang selesai mati juga. Bisa membunuh orang atau menyimak ikut perang. Jadi ketika mereka punya anak perempuan itu kayak jadi beban, bisa menjadi aib. Bahkan nanti ketika jadi aib ada yang dikuburkan. Jadi dikubur mati-mati. Jadi kubur hidup-hidup. Dikubur hidup-hidup. Terus dalam hal harta, ketika saya misalnya punya harta, maka harta saya itu diberikan kepada yang laki-laki saja, yang perempuan tidak dapat warisan apa-apa. Itu secara historis dan sosiologisnya. Hanya keadaan masyarakat betul seperti itu. Nah, lalu ketika Islam hadir dan Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad, budaya yang terjadi di masyarakat Arab itu dirubah secara revolusioner. Jadi betul-betul dirubah secara luar biasa. Yang asalnya perempuan itu tidak dapat apa-apa, lalu menjadi dapat warisan. Yang dulu tidak ada, sekarang dalam warisan orang tuanya dia dapat 1 berbanding 2. Ini kan sebuah revolusi kebudayaan yang luar biasa. Artinya yang dipahami dari ini, penghargaan Islam terhadap perempuan itu sudah luar biasa dibandingkan masyarakat Arab sebelum Islam ada. Dari perempuan yang tidak bisa dapat apa-apa, lalu laki-laki perempuan bisa dapat apa-apa. Itu yang pertama. Jadi secara sosial historis atau historis sosiologi memaknai ayat itu seperti itu. Jadi dia bergerak dari sejarah yang asalnya perempuan tidak dapat apa-apa, Islam hadir lalu perempuan menjadi dapat waris. Lalu akhirnya ada yang memaknai, yang pemikir-pemikir progresif seperti kalau di barat itu banyak ya, kalau di kita ada semacam musdah mulia, itu kan artinya ada pergerakan dari yang tidak ada, itu pemikiran progresif dalam tafsir ya, atau ada pemikiran progresif dalam hukum Islam. Dari yang tidak ada menjadi ada 2:1, nanti bergerak menjadi sama 1:1. Jadi ada pergerakan progresif. Jadi dia dari tidak ada 2:1 terus 1:1 menjadi sama. Itu pemikiran progresifnya. Jadi ini juga menjadi perbedaan di kalangan ulama. Kalau ulama tradisional yang memang memaknai ayat ini ya tetap saja 2:1. Kalau para sarjana progresif yang pemikirannya progresif gitu ya artinya ini bergerak kan dari yang tidak ada menjadi 2:1 lalu menjadi 1:1, karena tujuan Islam itu adalah di antaranya itu prinsip keadilan. Adil itu adalah 1:1 di antaranya. Walaupun adil itu tidak mesti seperti itu.
Itu yang pertama. Yang kedua, dari segi fungsionalnya. Kenapa laki-laki dapat 2, binian dapat 1? Itu bisa didekati dari pendekatan fungsional. Laki-laki dia mendapat 1, dapat 2, itu karena tanggung jawabnya yang melekat dalam laki-laki, sehingga dia pantas mendapatkan 2 berbanding 1 yang dipunyai perempuan. Bagi laki-laki ada kewajiban untuk ketika dia menjadi suami berkeluarga nanti kan kalian, maka ada kewajiban untuk membiayai anak istrinya, sehingga dia pantas mendapatkan 2. Ini dari segi fungsional, fungsinya. Kalau perempuan dia dapat 1 karena perempuan itu tidak ada kewajiban membiayai atau menafkahi keluarganya. Jadi kalau membantu laki bisa, anak ada membantu laki itu apa juga yang misalnya duit misalnya bergaji sama binian kan. Anak membantu laki, alhamdulillah, ibu laki kan, nggak kurang kan. Atau minimal duitnya itu bisa pada membantu laki, bukan lipstiknya barang misalnya, atau bukan apa skincare misalnya kan, minimal kalau pakai duit laki, bukan skincare barang. Melarang dulu berapa skincare ada selama juta, minta murah, minta melarang bisa aja juta kan. Dia minimal 1 juta ada kalau laki dulu. Dimong dia laki daripada 1 juta skincare, jadi 2 kilo, berapa kilo, 1 kilo, 1 juta. Nah jadi perempuan itu tidak ada kewajiban untuk menafkahi keluarganya. Laki-laki itu wajib. Karenanya dia dapat 2/1. Yang berikutnya ketika dalam masalah mahar, itu yang beri mahar siapa? Lakian binian, pihak lakian belum. Jadi kalau diunjukin lakian mungkin duitnya itu kita dijulung ada orang tua. Artinya walaupun dia dapat 1, kita dapat 2 dari mahar pulang. Jadi kisahnya jadi mending 1 itu pada dasarnya dapat 2 dan 2 gitu kan. Jadi bukannya ada adil. Jadi 62 dapat lakian tadi itu pada dasarnya kita diambilnya dulu binian kayak mahar. Kan misalnya kalian mahar 40 juta ya kan? Itu kan diunjuk pihak perempuan nanti. Nah terserah pihak perempuan ya 40 juta tuh. Maka ya apa? Kalau dapat waris 100 juta, misalnya kita dapat 100 juta, bisa mahar 40 juta, bisa binian 40 juta, ya bisa binian tuh bisa ada anak dituparakannya ke lampu, ranjang, lemari, varietas, sepatu, sandal, baju, habis 40 juta misalnya, artinya masih dapat juga pihak. Jadi artinya yang perbedaan 2/1 itu secara fungsi, karena lakian ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Karena laki-laki itu adalah pemimpin para perempuan. Pemimpin ini maksudnya pemimpin dalam rumah tangga, karena ayat ini kaitannya dengan rumah tangga. Jadi kada ada kaitan masalah politik sebenarnya ayat ini. Ini kaitan dalam rumah tangga aja. Cuma karena dalam masa pilpres kan dipakai ayat ini. Jadi lakian itu, jadi lakian aja boleh jadi pemimpin. Padahal itu ayat dalam rumah tangga aja sebenarnya. Cuma ya sudah politik ini banyak politik. Karena konteks ayat itu sebenarnya terkait dengan masalah rumah tangga aja. Jadi para suami itu adalah maknanya itu sebenarnya para suami itu adalah
atas istrinya. Kenapa dia bisa dikatakan sebagai pemimpin? Karena dia dilebihkan dibandingkan perempuan. Misalnya secara fisik, kebanyakan memang laki-laki itu lebih kuat dibandingkan perempuan secara umum. Tapi ada juga yang lebih kuat dari laki-laki, yang binaragawati atau petinju. Ada petinju perempuan itu lebih kuat dari saya itu, dari kita. Kalau tinjunya gitu bisa KO, karena kita ada latihan ya. Cuma secara umum memang rangka-rangka laki memang lebih kuat dibanding perempuan itu secara fisik gitu ya. Terus suami itu bisa menjadi pemimpin, itu fungsi yang kedua adalah wa bima anfaqu min amwalihim, karena dia menafkahi keluarganya dari harta yang dia terima, dia dapat. Jadi itu baru bisa dikatakan laki-laki atau suami yang benar. Kalau pada menafkahi itu suami tidak bertanggung jawab, Tuhan akan nyamannya aja itu. Nah, jadi kalau hendak dikatakan suami bertanggung jawab, ya anda kita berkewajiban untuk urusan nanti ini memberi tambahan atau ada itu urusan lain. Yang jelas kita keluar ini bisa kita paham, tidak mau lagi dengan alih, karena kita sedikit mungkin aja, atau ya, tadi minimalnya menukar benda-benda yang diinginkan. Nah itu secara fungsional. Tetapi yang ketiga, ini saya tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Gus Bahar di YouTube itu terkait dengan ini. Itu kan tadi banyak mengatakan kenapa waris 2/1, karena secara fungsi bisa dia bertanggung jawab pada istrinya. Kata beliau dalam pemahaman ayat ini ya sesuai dengan ya harfiahnya kayak gitu, lidzakari 2/1. Tidak ada urusan secara apakah nanti bertanggung jawab atau tidak ataupun yang lain. Yang jelas ayat 2/1, udahlah beli 2/1. Kalau misalnya dia tidak bertanggung jawab, apakah dia tidak diberikan 2/1? Ya tetap saja, karena bunyi ayat jelas 2/1. Urusan dia misalnya nanti memberi mahar, kalau dia kada kawin, nah lakian tadi kada kawin misalnya kan, untuk apa hartanya terserah dia. Kalau ada kawin jelasnya kada membiayai bininya kan, kawin aja ada. Ya. Jadi tetap saja dia 2/1. Karena kan kalau 2/1 dimaknai seperti yang fungsional tadi, harus sudah berkeluarga. Kalau tidak berkeluarga tetap saja 2/1. Jadi menurut beliau ya tidak ada urusan secara fungsi atau tidak, itu kan hanya pembahasan dari segi illah, sebab misalnya. Tetapi sebab itu tidak selalu dimaknai harus itulah maknanya. Lalu menurut beliau ya udah, ketika Al-Quran menjelaskan 2/1 maka jalankan 2/1. Ya karena sudah jelas ayatnya kata kalau itu tukar atau lidzakari mislu hadril mar'ah. Jadi punya anak perempuan, lidzakari mislu hadril isa. Lidzakari mislu hadril unsa. Jadi punya anak laki-laki itu sama dengan bagian anak perempuan. Enggak, teksnya itu 2/1 jelas, tidak bisa dirubah. Itu memaknai itu menurut yang bukan oleh Islam. Jadi karena kalau misalnya tadi kalau tidak kawin, kalau dia tidak bertanggung jawab, apakah nanti laki-laki dibalik nanti? Karena sekarang dalam rumah tangga modern itu ada juga yang perempuan lebih dia yang membiayai keluarganya. Terus lakian yang di rumah benar, kebujuran pada dapat bilian, nganggur, bininya yang biayai. Apakah nanti perempuan dapat 2, laki ada 1? Kan terbalik mungkin hukumnya. Jadi tetap saja di ayat
seharusnya yang seperti 2:1. Nah, dalam kaitan dengan sosiologis juga di masyarakat kita, di khususnya di Banjarmasin, itu ternyata dalam pembagian waris mereka ketika membagi itu banyak juga yang bagi rata. Jadi beakuran. Ada yang laki-laki, misalnya ada 2 laki-laki, 2 perempuan. Kalau secara hukum tadi kan 2, 1 tadi kan. Ternyata di masyarakat itu, saya tanya kepada yang ahli hukum fikih juga, itu bisa saja dilakukan kalau mereka sepakat dan rela untuk membagi rata, itu dibolehkan. Misalnya berempat ada 200 juta, lakian 2, binian 2, bagi rata, berarti 2,5 masing-masing kan. Kalau semuanya rela, boleh saja, asal sebenarnya akur. Tapi kalau ada yang satu tidak akur, selesaikan secara hukum tadi. Misalnya yang tidak akur sekong, julungnya sekong lagi, berapa bagiannya, misalnya karena ini dapat 500 dulu sesuai bagiannya. Itu kalau tidak akur. Tapi kalau sudah akur berarti bisa dibagi rata. Itu penyelesaian di masyarakat. Atau juga ada yang memahami, oke, saya terima secara jadi praktik di masyarakat itu yang ketiga ada juga ketika misalnya laki-laki 2:1 tadi kan, dia terima dulu hartanya. Misalnya saya punya adik perempuan 2, kan? Saya karena tadi dengan waris saya dapat misalnya 500 juta, adik saya 2,5. Nah kebetulan misalnya saya punya harta banyak, sugih misalnya saya beli 1 miliar, adik miskin beli 2 deh. Kalau secara waris kan saya dapat 500 juta dari orang tua tadi. Itu bisa saja saya terima 500 juta dulu, terima sesuai hukum. Lalu nanti yang 500 saya terima, ketika saya terima itu berarti pulang adik. Aku punya gak ada perlu 100, di rumahnya 1 miliar. Nanti itu menjadi hukum sedekah. Artinya kita memberikan sedekah lawan adik di sana. Itu bisa dengan cara itu. Artinya kakak ini melihat adik untuk sakit, miskin, udah berikan apa ya? Nyaman sakitnya tetap aja di sana. Nah, tadi punya sakitnya tetap kita obat sakit. Kita pasti dikoi orang nyamannya sugih, adik miskin ini. Ada memberi kalau di sana kita jual sakit kita sampai curang. Jadi nyamannya di sana, nyaman juga kita, sakitnya di sana kita juga sakitnya. Pastinya minta lawan kita juga. Jadi mending yang tadi julung ini selesai. Itu bisa dalam praktik di masyarakat. Jadi terima yang tadi kalau kita sugih, terima punya sakit, julung punya kan selesai. Jadi praktik di masyarakat seperti ada yang bagi rata, kan? Ada yang kalau memang berkasus, ya udahlah siapa yang enggak julung, yang sepakat oke. Atau yang lain tadi sistem ketiga ambil julung dengan siapa yang sakit. Nah itu dalam praktiknya di masyarakat yang seperti itu. Tetapi ya saya sepakat dengan hal yang Yusbah ini memaknainya. Ya ayat memang seperti itu bunyinya. Urusan dia berangkat dari yang tidak ada lalu menjadi ada, terus nanti menjadi sama. Jadi tidak dapat menjadi 1 atau 1:1, maka itu kan hanya dari ijtihad. Tetapi ayat ini susah untuk dimaknai yang lain. 2:1, udah terima aja ayat yang seperti itu. Karena yang saya bilang tadi, dalam 2 yang dimiliki oleh laki-laki itu pada dasarnya dipunyai juga oleh
perempuan. Jadi yang kita dapat beginian pada dasarnya. Perempuan tidak ada kewajiban untuk membiayai keluarganya, yang berkewajiban itu adalah laki-laki. Nah itu yang kesetaraan kita dalam waris ini. Saya kira itu yang menjadi pengantar bagi saya dalam kajian kita hari ini. Mungkin ada tanggapan atau pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ustaz yang telah memberikan ceramah pada hari ini. Kemudian acara kedua yaitu sesi tanya jawab. Dipersilakan kepada kawan-kawan yang ingin bertanya, angkat tangannya dan sebutkan namanya. Kepada kawan-kawan yang ingin bertanya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz tentang yang dijelaskan Ustaz tadi tentang kesetaraan gender tadi. Yang mana tadi Ustaz ada menjelaskan kalau bahwasanya itu bisa disetarakan dari 2:1 dan 1:1 tadi bisa disetarakan tadi. Kalau menurut masyarakat. Tapi itu apakah menyalahi hukumnya Ustaz? Karena kan di Al-Quran sudah dijelaskan yang mana bagian untuk laki-laki itu 2:1 dan perempuan 1:1. Lalu apakah sah membagi warisan ketika masih hidup, yang orang ini masih hidup lalu membagi warisan? Kemudian yang pertanyaan terakhir itu Ustaz, apakah sah mewasiatkan hartanya untuk diwakafkan semuanya ketika waktu masih hidup dan tidak tertinggal sepeser pun harta untuk dibagi kepada anak-anaknya? Sekian, terima kasih. Oke, karena 3 ya. Ini kalau saya jawab langsung. Yang apakah boleh ya? Kalau yang tadi 2 lalu jadi 1-1. Ya karena ada 3 pendapat. Kalau menurut yang tadi, memang ada yang ketika mengikuti itu silakan, boleh-boleh saja gitu. Bagi yang mengikuti pendapat yang progresif tadi. Tetapi yang dipakai di Indonesia itu masih dalam pendekatan yang 2:1. Jadi pengadilan-pengadilan itu kalau tidak bilang nanti orang ini kan banyak orang apa kalau di syariah itu hukum keluarga ya, yang hukum HKI ya, hukum keluarga Islam. Nah mereka kan lebih paham. Ini bisa menjawab. Kalau salah nanti minta jawaban namanya. Saya mau Suluddin, orang tafsir aja dikatakan. Nah jadi kalau yang progresif itu di kita belum dipraktekkan secara, mungkin ada ya, tapi kalau di pengadilan itu masih yang 2:1. Mungkin ada di beberapa tempat yang mengambil partai. Yang kedua kaitannya dengan apa tadi yang kedua? Yang kedua tadi tentang apakah sah membagi warisan itu tuh waktu masih hidup. Ya bagi waris itu setelah mati. Jadi mati baru waris. Kalau masih hidup tuh harus memberi aja, menafkahi. Nanti yang ketiga wasiat ya. Pertanyaan kedua dulu itu adalah apakah bisa dikatakan waris ketika masih hidup. Waris itu setelah meninggal baru nanti bagi waris. Jadi itu setelah meninggal baru dikatakan hukum waris. Kalau misalnya dalam hidup kita masih memberi, itu masih hukum menafkahi keluarga anak. Nah terus kalau misalnya kita berwasiat, ini kita misalnya tadi saya jadi 100 juta, anak ada nih 2-3 orang, saya julung berutang 100 juta, itu tidak boleh.
Karena yang diperbolehkan itu adalah 1/3 dari harta itu. 1/3. Jadi kalau sudah 1/3-nya berapa? 333 juta. Ya 3. Kalau 100 juta berarti 33 juta. Itu saja ya. Itu pun juga nanti kita harus, karena ada hak anak di situ, maka anak juga harus dimintai pendapat rela ada. Jadi yang 1/3 itu pun kita harus kepada anak juga rela ada anak, bukan? Karena nanti kan ketika kita meninggal, anak kan punya waris dari harta itu sebenarnya. Yang seharusnya mereka dibagi saksi itu dapat buahnya, mungkin kita banyak dapat hartanya tuh. Ketika kita wariskan kan mungkinnya kan dalam hati secara manusiawi itu kurang itu dapat warisannya kan. Nah untuk itu maka walaupun inya anak kita, tetapi inyalah nanti akan menjadi pewaris yang sah terhadap harta kita, lalu perlu kita minta pendapatnya, kerelaannya. Kalau nggak ada rela, bujur deh kita yang bekerja mendapat duitnya, tapi kan yang mendapatkan duit setelahnya dia. Jadi tidak bisa misalnya harus itu jualan karena anak dapat apa? Jelas dalam itu tidak dibolehkan. Jadi perlu nanti tinggal anaknya kan bisa aja nanti kalau anaknya dari pemahaman agamanya diajari agama kuat, oke, bisa aja ulun terima misalnya juga nanti ketika orang meninggal kasih harta dia sumbangkan lagi harta itu misalnya, tapi jelas dia dapat dulu, harus diwarisi dulu, itu ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Ya, kepada kawan-kawan yang bertanya kembali bersama. Sekali lagi, apakah ada yang bertanya? Abi mungkin karena tidak ada yang bertanya lagi, mungkin kita cukupkan hanya kita pada hari ini. Kemudian acara yang tadi yaitu membaca doa untuk membacakan doa kepada Ustaz Hasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.